Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Situbondo. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Perkenalkan, nama saya Maufirotul Faize dari SDIT Nurul Ansar. Nama saya Nur Rohmah dari SD Negeri 4 Pelean, Kecamatan Kampungan, Kabupaten Situbondo. Dan saya Saiful Mukhtarul Anwar dari SD Negeri 2 Landangan, Kecamatan Kampungan, Kabupaten Situbondo. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Vera. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sangat bahagia. Alhamdulillah. Baik, Bu Rohmah, sebelum kegiatan coaching yang akan dilakukan Bu Rohmah, saya akan mensupervisi kegiatan coaching ya. Jadi saya tanyakan yang pertama, sebelum ke materi, Bu Rohmah sudah tahu rubrik penilaiannya ya? Sudah, Ibu. Alhamdulillah. Iya. Jangan lupa tentang rubrik penilaian yang akan dilakukan, tentang prinsip-prinsip coaching yang ada 3 itu ya Bu Rohmah ya. Sudah ingat kan ya? Sudah, Ibu. Oke. Terus sudah itu nantinya kompetensi apa yang akan Bu Rohmah lakukan untuk dikembangkan nantinya? Saya ingin memaksimalkan potensi menjadi pendengar yang aktif pada saat coachingnya. Itu aja. Oke. Terus kompetensi yang mana yang secara spesifik? Pasti ada yang spesifik nantinya kan ya Bu Rohmah ya. Nah, yang akan diobservasi nantinya. Jadi saya ingin menjadi pendengar yang baik. Jadi saya akan mencoba mendengarkan apa yang kunci saya sampaikan nanti. Sudah tentang pertanyaan-pertanyaannya sudah siap, nantinya mampu Bu Rohmah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu. Insya Allah saya sudah siapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan alurnya. Untuk indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan nantinya. Sudah. Baik, Bu Rohmah sudah siap melakukan coaching hari ini? Insya Allah siap, Ibu. Mohon doanya semoga lancar. Insya Allah. Baik, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Saiful, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Rahmah, alhamdulillah baik. Pak Saiful, Ya, Bu. Bapak menurut saya sepertinya ada yang ingin Bapak sampaikan. Iya Bu Rahmah. Jadi saya itu kadang kepikiran Bu Rahmah, kalau pagi-pagi itu kan halaman sekolah itu sudah disapu sama tukang kebun Bu Rahmah. Sudah bersih itu pagi-pagi. Itu setelah istirahat, sampah banyak lagi Bu Rahmah. Ya bekas plastik-plastik bekas anak-anak pada jajan. Itu anak-anak tidak pernah dibuang di tempatnya Bu Rahmah. Dibuang sembarangan itu. Jadi halaman sekolah jadi kotor lagi Bu Rahmah. Itu yang jadi saya pikirkan Bu. Baik Pak Saiful, berdasarkan yang tadi Pak Saiful sampaikan, Pak Saiful itu sedang memikirkan kondisi siswa yang membuang sampah sembarangan ya. Betul. Coba Pak Saiful ceritakan secara lengkap, saya pengen mendengar secara utuh tentang apa yang dilakukan oleh anak-anak dan apa yang terjadi kemudian sama Pak Saiful di kejadian ini. Iya Bu, itu kan saya kadang-kadang merasa miris ya Bu ya. Ketika pagi-pagi halaman sekolah itu bersih Bu, bersih, daun-daun yang jatuh itu sudah disapu semua. Setelah anak-anak datang, kemudian mereka pada beli jajan itu, anak-anak itu buang bungkus-bungkus plastik, bekas-bekas jajan itu sembarangan. Mereka enggak buang di tempat sampah yang sudah disediakan gitu. Jadi yang kadang membuat saya itu kenapa kok bisa seperti itu Bu? Iya, kenapa anak-anak kok tidak sadar itu loh Bu, bahwa ketika buang sampah itu lingkungan akan menjadi kotor ketika mereka buang itu di sembarangan gitu. Saya pengen itu anak-anak itu bisa sadar dengan sendirinya dan bisa membuang sampah itu tempatnya gitu loh. Baik, berdasarkan Pak Saiful sampaikan tadi, Pak Saiful menginginkan anak-anak yang sadar akan kebersihan dan mampu Betul. membuang sampah Iya. pada tempatnya. Nah, misalkan saya boleh bertanya nih Pak Saiful, Iya. kemungkinan apa yang bisa Pak Saiful ambil atau lakukan untuk mengatasi hal tersebut? Ya, saya pengen membuat satu gerakan itu loh Bu, supaya anak-anak bisa sadar bahwa membuang sampah di sembarang tempat itu, apalagi di lingkungan sekolah itu bisa
terlihat kotor, kemudian juga bisa membuat penyakit, atau juga bisa membuat anak itu merasa nanti, oh aku kok berarti di lingkungannya kotor ya. Mereka sadar dengan sendiri bahwa ketika mereka itu belajar di lingkungannya kotor itu akan merasa risih gitu loh Bu, akan merasa tidak nyaman gitu maksudnya. Pak Saiful menginginkan anak-anak yang sadar bahwa belajar di lingkungan yang kotor itu tidak nyaman, sehingga akhirnya mereka sadar akan membuang sampah. Iya, iya. Baik Pak Saiful, menurut Pak Saiful nih, kira-kira sih apa yang menjadi penghambat atau yang mengganggu tujuan dari terlaksananya keinginan Pak Saiful itu yang menghambat? Ya, satu mungkin anak-anak belum begitu paham ya Bu ya, bahwa mereka itu ketika membuang sampah itu akan berakibat apa, adanya ketidaknyamanan, kemudian akan barangkali juga akan memunculkan berbagai macam penyakit begitu Bu. Sehingga dari sini anak-anak merasa buang sampah di sebuah tempat biasa aja gitu, karena mereka terus terang belum begitu paham, belum begitu tahu begitu Bu, terkait dengan dampak yang terjadi ketika ada sampah yang sembarangan dibuang gitu. Oh, iya. Berarti belum adanya kesadaran dari anak-anak ya Pak Saiful? Iya. Kalau dari yang Pak Saiful ceritakan. Betul. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, bagaimana cara yang akan Pak Saiful lakukan? Ya, saya pengen mengadakan suatu, tadi saya katakan itu ada satu gerakan tersendiri, gerakan istilahnya gerakan peduli lingkungan gitu ya Bu. Termasuk jika lingkungan bersih itu akan membuat mereka menjadi nyaman ketika belajar. Di samping itu juga saya pengen nanti ada satu waktu tersendiri untuk bisa memberikan satu pemahaman khusus kepada anak-anak, supaya anak-anak ini ada pengetahuan bahwa sampah itu harus dibuang di tempatnya, supaya tidak membuat lingkungan menjadi kotor ataupun menjadi tidak nyaman untuk mereka belajar gitu Bu. Saya juga pengen nantinya menyisipkan di sela-sela pembelajaran saya itu terkait dengan bahaya sampah gitu, sehingga dengan demikian anak-anak nanti bisa secara komprehensif itu sadar bahwa lingkungan yang bersih itu akan membuat mereka menjadi nyaman dalam belajar gitu. Ya, Pak Saiful, bagus sekali ide yang Bapak Saiful sampaikan. Kalau boleh saya ulangi tadi, kalau tidak salah saya mendengar, Pak Saiful merencanakan akan memberikan kesadaran ke anak-anak melalui gerakan peduli lingkungan, kemudian memberikan waktu khusus pemahaman tentang kesadaran kebersihan dalam kegiatan pembelajaran, dan menyisipkan bahaya sampah dalam pembelajarannya Pak, sehingga anak-anak itu benar-benar sadar bahwa kebersihan itu sangat indah, kebersihan itu sangat baik. Kemudian Pak Saiful, kira-kira nih berapa lama sih waktu yang dibutuhkan Pak Saiful untuk melaksanakan itu semua? Ya pengen secepatnya Bu, supaya ini kan ketika setiap hari saya melihat anak-anak buang sampah sembarangan itu, saya juga merasa agak nggak enak sendiri gitu. Iya, itu murid saya kok begitu sangat mudahnya ketika membuang sampah di sembarangan gitu dan di tempatnya gitu. Saya merasa risih tersendiri Bu. Sehingga saya pengen ini bisa dilakukan secepatnya Bu. Ya 1-2 hari ke depan lah Bu. Alhamdulillah, baik Pak Saiful, semakin cepat lebih baik. Iya, ya. iya. Ya, menurut Pak Saiful, siapa sih yang dapat membantu Pak Saiful dalam melaksanakan tujuan ini agar dapat tercapai? Terutama teman-teman ya Bu ya, teman-teman guru ya, karena bagaimana juga ketika kita bekerja sama dengan teman-teman guru itu kita akan lebih ringan gitu ya, lebih ringan, kemudian lebih istilahnya nanti kalau ada yang kurang itu mereka bisa melengkapi, dan terutama juga ada kondisi khusus yang diperhatikan oleh kepala sekolah Bu, sehingga bagaimana juga peran bapak kepala sekolah ini juga sangat penting untuk bisa menjalankan gerakan peduli lingkungan ini. Tapi Pak Saiful merencanakan akan bekerjasama dengan teman-teman guru dan dengan kepala sekolah sebagai yang mempunyai kewenangan lebih di sekolah tersebut. Baik Pak Saiful, terima kasih sudah bercerita kepada saya. Alhamdulillah Pak Saiful sudah menemukan solusinya dari permasalahan Pak Saiful. Nah, sebelum saya akhiri nih, apa sih bagaimana perasaan Pak Saiful setelah menceritakan ini semua? Agak tenang ya Bu ya, karena bagaimana juga kalau kita punya masalah kemudian diceritakan ke orang, kemudian orang itu juga mau mendengarkan, itu kita seolah hati kita itu plong gitu loh Bu, tenang gitu loh, sudah
sudah ada yang mau mendengarkan gitu, dan itu menjadi support saya tersendiri untuk bisa melakukan aktivitas selanjutnya, yaitu tadi bisa melaksanakan apa yang saya rencanakan tadi, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Mas Saiful. Saya izin mengakhiri perbincangan kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik Bu Rohmah, tadi saya sudah mengobservasi kegiatan kucing yang dilakukan Bu Rohmah. Sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alur cerita. Sekarang yang saya tanyakan, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Bu Rohmah? Indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Saya kan tadi pengen menjadi pengarang, menjadi penyanyi. Iya. Tadi Bu Rohmah sudah menggali banyak pertanyaan yang berbobot untuk Pak Saiful, sehingga Pak Saiful dengan sendirinya memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi oleh Pak Saiful. Itu sangat luar biasa Bu Rohmah. Alhamdulillah, terima kasih. Coaching tadi juga dilakukan dengan prinsip coaching yang sudah tadi Bu Rohmah jelaskan kepada saya sebelum melakukan kegiatan coaching ya. Sudah berjalan juga sudah baik, sudah tercapai. Terus pertanyaan berikutnya, kompetensi apa lagi yang ingin dilakukan setelah yang selain yang tadi? Karena kan berikutnya kan akan pasti melakukan coaching lagi Bu Rohmah. Kompetensi apa lagi yang ingin dicapai? Kompetensi yang ingin dicapai itu pengen hadir sepenuhnya gitu. Ingin hadir sepenuhnya. Maksudnya ya saya hadir tanpa terganggu oleh sesuatu yang tiba-tiba mengganggu konsentrasi itu. Baik. Berarti berusaha untuk hadir sepenuhnya, mendengarkan dengan baik apa yang akan diucapkan oleh Kuci Bu Rohmah pastinya ya. Baik, semoga ke depan Bu Rohmah bisa melakukan coaching lebih baik daripada hari ini ya. Terima kasih. Demikian observasi coaching hari ini Bu Rohmah. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry ass DJ.